Oh iya, untuk medium ini kan SR-nya sudah 8 sampai 12%. Kos produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, nggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan harus jaga agar mereka tidak rugi. Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan. Ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka peluang penyesuaian harga batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation yang digunakan oleh PLN. Wacana tersebut muncul seiring meningkatnya biaya operasional penambang batubara sekitar 8 hingga 12% sehingga dinilai semakin membebani pelaku usaha tambang. Semakin rendah. Nah ini yang kita lagi cari solusinya. Tapi secara yang lainnya nggak ada masalah. Bro. Pak, masih akan ada pemadaman Pak? Insya Allah nggak ya. Harga DO udah mulai masalahnya Pak? Harga DO kan 70 loh. Akan ada masalahnya untuk pemahaman. Karena kan Bapak di DPR ada sebut itu. Oh iya, untuk medium ini kan SR-nya sudah 8 sampai 12%. Kos produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, nggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan harus jaga agar mereka tidak rugi. Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan. Demikian pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terkait wacana penyesuaian harga batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation yang digunakan oleh pembangkit listrik PLN. Hal ini seiring meningkatnya biaya operasional penambangan batubara yang saat ini mencapai 8 hingga 12% sehingga dinilai semakin membebani pelaku usaha tambang. Menteri Bahlil menambahkan pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan PLN sebagai pembeli dan perusahaan tambang sebagai pemasok. Pengusaha tidak seharusnya dipaksa menjual batu bara dengan harga yang terlalu rendah sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Saat ini Kementerian SDM masih menghitung berbagai dampak yang mungkin timbul jika harga batu bara DMO direvisi. Langkah ini juga memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan PLN, namun tetap memberikan ruang usaha yang sehat bagi perusahaan tambang. Bahlil juga menambahkan telah membentuk tim khusus untuk mengawal pengadaan pasokan batu bara bagi PLN. Tim yang melibatkan PLN, Inspektorat Jenderal Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dibentuk guna mengatasi kendala pasokan batu bara kalori rendah. Tim akan memastikan distribusi berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran hingga ke pembangkit listrik. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, mencari titik tengah penyesuaian harga DMO batubara, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Indra Sinadia, Ketua Komite Tambang dan Minerba Apindo, kemudian Mas Abra Talatov, Kepala Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Indef. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Indra, apa kabar? Halo, Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Mas Abra, apa kabar? Baik, Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu ya, bahwa memang ada wacana untuk melakukan penyesuaian begitu dari sisi harga domestic market obligation batubara. Nah, review dari Apindo terlebih dahulu ini terkait dengan produktivitas sektor pertambangan khususnya batubara hingga saat ini sudah seperti apa sih? Mengingat kemarin kan memang ada kendala begitu jaringan PLN yang sempat mati begitu, meskipun tadi sudah dibantah kalau Pak Bahlil menyatakan bukan karena produktivitas dan pasokan batu baranya sendiri begitu, Pak Hendra. Iya, mungkin ini masalah yang dilematis ya, baik bagi pemerintah, PLN maupun juga penambang batu bara dalam hal ini. Kita lihat isu ini sejak mungkin udah 10 tahun terakhir ini ya menjadi polemik ya antara pengusaha yang melihat harga batu bara itu belum ada perubahan sejak 2018, sementara di sisi lain juga pemerintah ingin memastikan agar PLN-nya, pihak PLN tentu saja tidak dibebani ya, sehingga tidak nantinya masyarakat tidak terbebani dengan harga listrik ataupun kelancaran
pasokan. Nah, kalau kita melihat review terhadap sektor batubara sendiri, tadi salah satu aspek yang penting adalah memang harga jual batubara untuk kelistrikan dalam negeri yang dipatok sejak 2018 itu $70 ya. Nah, Ya. kalau kita lihat produksi batubara kita memang sejauh ini sebagian besar diekspor, di domestik ini kebutuhannya terus meningkat, hampir mencapai 30%, 35%. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, khususnya dalam setahun terakhir ini, dari sisi perusahaan melihat harga 70 ini tentu saja menjadi salah satu faktor yang menjadi beban bagi pelaku usaha, apalagi biaya tadi sampaikan oleh Pak Menteri juga ya, biaya operasional ini semakin meningkat Mas ya. Kita Oke. lihat harga bahan bakar ya, harga bahan bakar terus meningkat, dan bahan bakar ini komponen yang salah satu komponen terbesar ya dalam produksi. Itu range-nya bisa dari 25% sampai 35% ya, tergantung kondisi masing-masing perusahaan. Kemudian dengan kenaikan yang baru kemarin itu berdampak sampai 16 sampai 18% dari kenaikan biaya operasional. Kemudian royalti ya, sejak tahun lalu ada perubahan tarif royalti yang lebih tinggi. Kemudian juga beberapa kebijakan termasuk ya penggunaan kewajiban mandatori penggunaan biodiesel yang B40 yang di tahun lalu itu subsidi untuk non public service obligation itu dicabut, sehingga dampaknya cost operasionalnya semakin meningkat, dan beban-beban yang lain ya termasuk ketidakpastian atau kisruh tanda kutip ya mengenai ekspor satu pintu, dan kemudian juga apa namanya penempatan DHSDA, dan banyak kebijakan-kebijakan yang akhirnya beban biaya perusahaan operasional meningkat, sementara untuk harga jual batubara ke dalam negeri ini masih dipatok. Tentu saja kewajiban DMO saat ini masih 25%, dan pemerintah juga mendorong agar kewajiban itu ditingkatkan. Nah, dari sisi perusahaan sendiri tentu saja tidak mudah ya bagi pemerintah untuk mengatur DMO ini, karena melibatkan lebih dari 800 penambang batubara ya. Kalau kita lihat penambang batubara yang mengajukan permohonan RKB. Jadi banyak hal yang dihadapi oleh penambang, tapi tentu saja dari penambang kami tetap masih mengapresiasi langkah pemerintah, karena saat ini penambang batubara memberikan kontribusi yang tidak sedikit ya bagi penerimaan negara melalui ekspor dan juga pasokan dalam negeri. Oke Pak Indra, itu dia update terkini begitu terkait dengan memang produktivitas yang masih berlanjut, kemudian DMO batubara yang memang masih dipatok sekitar $70 Amerika Serikat per tonnya. Nah, Indef sendiri melihat seberapa besar urgensi penyesuaian harga DMO batubara di tengah perubahan kondisi market global, kemudian tadi biaya produksi industri tambang juga yang sedang mengalami kenaikan 8 sampai dengan 12% tadi, Mas Abra. Iya Mas Pras, jadi pertama mungkin yang perlu kita refresh kembali bahwa sejarah lahirnya DMO termasuk DPO, harga batubara untuk kewajiban domestik ini kan awal mulanya karena tahun 2018 ketika itu terjadi lonjakan harga batubara mencapai $100, hampir Oke. lebih dari $100 per ton. Nah, waktu itu pemerintah masih menerapkan hanya kewajiban DMO, belum dengan harganya Mas. Nah, Oke. tapi kan karena terjadi kenaikan harga batubara dunia, ini kan berimplikasi terhadap kenaikan biaya produksi listrik ya, BPP-nya meningkat. Nah, oleh karena itu di bulan Maret 2018, pemerintah melalui SDM mengeluarkanlah Kepmen SDM 1395 tahun 2018, di mana harga DMO waktu itu ditetapkan $70 per ton dengan jenis batubara kalori tinggi waktu itu. Nah, dalam konteksnya waktu itu dibuat tentunya ingin menyeimbangkan kepentingan ya, pertama dari sisi agar perusahaan pembangkit listrik baik PLN maupun EPP bisa tetap survive dan tidak terjadi dampak terhadap harga ataupun tarif dasar listrik, Mas. Jadi ada keseimbangan karena kan di saat yang bersamaan harga ekspor kan tinggi. Jadi mungkin pemerintah waktu itu beranggapan tetap produsen batubara tetap akan mendapat keuntungan karena toh 75%-nya tetap bisa diekspor. Ya. Nah, dalam perjalanannya kan terjadi dinamika fluktuasi harga batubara, bahkan puncaknya di tahun 2022 ya, 23 ketika perang Rusia Ukraina itu bahkan harga batubara dunia sampai ke tembus $400, Mas. Jadi itu windfall lah untuk Ya. perusahaan batubara. Tetapi harga demonya tetap 70. Artinya kan tetap perusahaan batubara ketika itu mengalami bonanza keuntungan yang sangat melimpah gitu kan. Nah, tetapi dalam perjalanan berikutnya harga batubara mulai melandai kembali
sampai titik terendahnya di tahun lalu 2025. Nah, ketika harga batu bara itu jatuh, pemerintah ya menginisiasi bahwa kelihatannya ini caranya gimana nih supaya harga bisa terkerek naik. Maka adalah ide untuk memangkas kuota batu bara di tahun ini Mas, di Oke, 2026. ya. Ya, dan itu awalnya apa yang tadinya evaluasi atau penetapan kuota DMO itu kuota produksi batubara itu per 3 tahun dijadikan 1 tahun. Nah, akhirnya muncullah persoalan kemarin RKAB relatif terlambat sehingga terjadi gangguan pasokan batubara untuk kebutuhan PLTU. Nah, dalam perjalanan ini lagi tadi ternyata tidak berhenti di situ. Yang awalnya diharapkan harga batubara apa itu bisa meningkat ya di awal tahun ternyata kan masih belum terkerek naik. Nah, di sisi lain ada konflik AS Iran nih Mas. Nah, harga batu bara tiba-tiba meningkat tajam. Oke. Nah, disitulah terjadi persoalan apa susulan. Ternyata pemerintah memangkas produksi tapi harga batu bara lagi naik nih. Nah, ini kan ada dilema juga buat perusahaan batu bara, menjadi disinsentif Oke. ketika harga batu bara dunia meningkat tetapi kuota produksinya diturunkan ya terus juga ada tuntutan demo dengan harga yang masih tetap di sisi lain tadi Pak Hendra juga mengatakan terjadi kenaikan biaya produksi karena wajar kenapa biaya produksi meningkat karena kan kita tahu harga apa solar juga meningkat ya, Ya, ya. kemudian juga kebutuhan bahan modal dan lain sebagainya juga meningkat. Nah, artinya saya pikir sekarang kalaupun memang akhirnya keluar aspirasi ya dari stakeholders di sektor pertambangan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan nih untuk melakukan adjustment terhadap harga acuan ya untuk batubara DPO ya saya melihat ini secara fair ya ini menjadi momentum untuk melakukan transparansi di sektor pertambangan jadi sekalian aja buka-bukaan sebetulnya berapa Oke. sih ya apa namanya BPP untuk produksi batubara yang wajar. Nah, kita kan selama ini banyak pertanyaan publik. $70 itu sebetulnya perusahaan batubara masih dapat margin berapa besar gitu. Biaya produksinya berapa sih per ton? Apakah $30? Apakah $40? Itu kan juga banyak variabelnya tadi disampaikan Pak Hendra. Dan Hmm, setiap titik tambang juga beda-beda biayanya baik. gitu. Jadi ini menjadi momentum untuk saling membuka secara transparan sehingga nanti kalaupun terjadi keputusan itu diambil karena secara objektif melihat kebutuhan dan Ya. kondisi real yang dialami oleh para pengusaha batubara gitu Mas Itu dia. Pras. Lantas seberapa besar konsekuensi yang harus ditanggung apabila mungkin pemerintah mempertahankan DMO, kemudian nanti apabila dinaikkan, kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya Mas Abra, Pak Hendra. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa berikut ini kami akan sampaikan kembali data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih volume domestic market obligation atau DMO batubara Indonesia. Ini dia dari penyaluran yang sudah dilakukan oleh para pelaku usaha tambang di Indonesia dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 di kuartal 1. Trennya memang naik dari tahun 2023 213 juta ton kemudian meningkat menjadi 254 juta ton di tahun 2025. Tapi kita lihat memang di kuartal pertama tahun 2026 ini baru mencapai sekitar 84 juta ton karena di sana memang ada revisi kuota begitu ya dari sisi produksi tambang batubara di Indonesia. Berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan pemangkasan produksi batubara tahun 2026. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, tahun 2025 lalu memang dari sisi produktivitasnya mencapai 790 juta ton. Kemudian tahun 2026 ini ada revisi menjadi 600 juta ton. Seperti yang bisa Anda saksikan, penugasan DMO untuk perusahaan tambangnya sekitar 191 juta ton. Sementara kebutuhan batubara untuk PLN ataupun domestiknya sendiri antara 152 sampai dengan 154 juta ton per tahun. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia dan juga Mas Abra Talatov. Ya, dengan kondisi tadi yang sudah disampaikan begitu dari sisi pelaku usaha tambang ini Pak Hendra, seberapa besar sih sebenarnya dampak kebijakan harga DMO saat ini nih Pak yang $70 Amerika per ton tadi terhadap profitabilitas, arus kas dan juga keberlanjutan investasi di perusahaan tambang batubara kita begitu Pak? Iya, memang tidak mudah untuk membuat satu patokan ya Ya. dampak terhadap seluruh perusahaan karena juga skala penambang juga sangat berbeda satu sama lain ya. Kualitas batu bara yang diproduksi, skala ekonominya, luasannya, pasarnya, economic of scale-nya dan lain-lain itu berbeda satu sama lain dari 800-an penambang. Cuma mungkin tadi disampaikan Pak Abra benar ini
pemotongan pemangkasan kuota ini yang tentu saja yang dampak yang paling dirasakan saat ini karena hampir 20%, lebih dari 20% kuota produksi itu dipangkas dari realisasi batubara tahun lalu. Sejak Maret kami sudah mengadakan FGD dengan para asosiasi terkait sektoral termasuk APBI dan mengundang juga dari beberapa asosiasi seperti asosiasi pembangkit listrik atau perkapalan. Itu kita memotret potensi dampak dari pemotongan pemangkasan kuota produksi dalam persetujuan RKB 2006, dan salah satu item yang kami khawatirkan adalah potensi kelangkaan pasokan untuk pembangkit dalam negeri karena pihak APLIC waktu itu sudah mengeluhkan hari operasional ini juga sudah makin tipis. Nah, ini yang tentu saja menjadi concern kita dari awal. Dampaknya tentu saja sangat beragam, apalagi tadi saya sampaikan kenaikan biaya produksi, juga pelemahan mata uang rupiah juga karena sebagian besar komponen impor itu masih komponen ditambang masih menggunakan impor. Ini dampak cost-nya ini semakin besar. Kemudian juga tentu saja pengalihan atau adjustment untuk produksi ini juga tentu akan berdampak ya karena perusahaan sudah melakukan rencana investasi untuk 3 tahun ke depan. Karena di persetujuan RKB di 2024 itu pemerintah menerbitkan kebijakan RKB itu diajukan untuk 3 tahun. Jadi mereka sudah menginvestasi untuk investasi peralatan, tenaga kerja, juga rencana penambangannya disusun untuk 3 tahun. Kemudian tiba-tiba di tahun 2025 itu disesuaikan menjadi 1 tahun dan juga dilakukan pemangkasan. Sehingga bagi perusahaan-perusahaan yang produksinya dipangkas secara signifikan, ini dampaknya akan luar biasa. Apalagi dengan produksi dipangkas, kewajiban DMO-nya mereka harus tetap melaksanakan nih dengan 25% ya. Jadi misalnya satu perusahaan yang 10 juta tahun lalu kemudian dipangkas menjadi 5 juta, ya tetap kewajiban DMO-nya 25% ya dari besaran tersebut. Nah, sementara harga lagi bagus, mereka tidak bisa memaksimalkan. Sementara cost untuk memproduksi batu bara ini semakin meningkat. Nah, ini yang dikhawatirkan sehingga kalau kita lihat di semester 1 ini atau di kuartal 2, khususnya setelah persetujuan pemangkasan RKB ini, memang kami sudah banyak mendengar dampaknya di beberapa perusahaan pertambangan yang telah merumahkan karyawan. Apalagi juga kalau kita lihat di Sumatera Selatan, ini ada isu lokal juga tentang transportasi lahan, akses jalan, dan juga kebijakan pemerintah setempat. Jadi dampaknya ini banyak sekali yang dirasakan pada saat ini sehingga memang kami menyambut baik jika memang pemerintah dalam ini Menteri ESDM bisa mengkaji kembali untuk harga jual batubara domestik ke kelistrikan. Karena untuk ke harga jual batubara domestik untuk ke industri non kelistrikan itu memang harganya berbeda, Mas. $90 per ton, dan harga untuk ke smelter itu menggunakan harga pasar. Nah, ini yang kami udah sampaikan sebenarnya ya, asosiasi termasuk APBI sejak beberapa tahun lalu menyampaikan agar harga jual batu bara untuk kelistrikan ini dikaji kembali karena biaya produksinya sudah semakin meningkat sejak 2018 yang lalu. Ya, makasih. Baik, itu dia. Kaitannya dengan harga batu bara untuk sektor ketenaga listrikan di Indonesia. Nah, Mas Abra, apa risiko yang harus diantisipasi apabila memang harga DMO ini dinaikkan? Terutama mungkin ada biaya pembangkitan listriknya dan juga inflasi yang perlu kita cermati juga ini. Ya, pertama mungkin sebelum kita bicara mengenai rasionalisasi dilakukannya kenaikan harga DMO, pertama tentu kita melihat dari sisi hulu di sektor ketenaga listrikan. Nah, di tahun 2025 paling tidak kalau kita menggunakan parameter BPP produksi listrik, Mas, itu dalam RUPTL disebutkan biayanya Rp1.830 per kWh. Di sisi lain, harga jual listrik ini kan selama ini kan PLN ya tidak bisa dengan fleksibel melakukan penyesuaian TDL ya, khususnya yang TDL di golongan menengah bawah. Nah, paling tidak dengan membandingkan antara BPP dengan rata-rata tarif jual itu ada selisih sekitar 39%, Mas. Jadi PLN ya itu menanggung selisih antara harga bioproduksi dengan harga jual, dan tentu saja selisihnya ini selama ini ditanggung oleh negara melalui subsidi dan kompensasi listrik. Karena pemerintah tetap memilih agar harga listrik tetap terjangkau bagi masyarakat agar inflasinya bisa dikendalikan. Nah, artinya memang ada dua pihak nih yang menanggung beban. Pertama adalah perusahaan batubara ya karena tadi ada disinsentif bagi mereka, ada selisih antara harga
harga HBA sekarang misalkan $123 per ton dengan 70 itu kan selisihnya 43%, Mas. Oke. Jadi itu ditanggung oleh Iya, perusahaan iya. batubara. Tetapi negara juga menanggung dengan membeli dengan selisih antara harga dengan BPP dengan harga keekonomian ataupun harga jual PLN. Jadi sama-sama menanggung sebetulnya. Oke. Nah, sekarang persoalannya, kalaupun memang ada penyesuaian, penyesuaian itu seberapa seberapa wajar sih, ya, naiknya berapa dolar gitu? Apakah $5, $10, $20? Oke. Itu kan tentu harus dilakukan evaluasi dulu nih. Betul. Evaluasi secara menyeluruh, terbuka, objektif, dan transparan sehingga nanti pada akhirnya, kalaupun pemerintah memutuskan kenaikan harga DMO itu sama-sama saling menguntungkan karena sama-sama masing-masing pihak tuh diuntungkan gitu, bukan hanya salah satu pihak saja. Karena Iya. tentu perusahaan batubara juga pastinya juga memikirkan juga lah persoalan Hmm. dampak sosial ekonominya juga buat masyarakat, buat industri, Iya, nanti sebagai pelanggan listrik kan juga akan berdampak. Nah, dari betul. simulasi sederhana Mas yang saya buat Mas Pras, misalnya nih ada usulan kenaikan harga DMO $10 per ton menjadi $80, Mas. Itu Oke. paling tidak ada potensi tambahan biaya ya bagi PLN itu sekitar $1,5 miliar atau sekitar 27 triliun itu per tahun. Wow. Nah, artinya itu Oke. juga itu kan akan ditransmisikan ke dalam potensi tambahan subsidi kompensasi listrik. Karena kalau nggak begitu ya pilihannya akan dipass-through ke kenaikan TDL. Betul. Gitu. Nah ini jadi memang semuanya serba dilematis. Tadi Iya, iya. seperti Pak Hendra sampaikan, mau tidak mau ini juga berkejaran dengan waktu. Pemerintah harus segera memang mengakomodir, Oke. mendengarkan, ya, menyerap seluruh aspirasi dari berbagai pihak, ya, dari Iya. pihak perusahaan batubara, dari sisi PLN, dari sisi IPP, termasuk juga dari sisi konsumen tentu saja. Konsumen rakyat juga tidak boleh dilupakan karena kebijakan ini punya dampak secara besar terhadap masyarakat luas gitu. Tidak boleh kita masyarakat hanya sebagai penonton, Mas. Gitu, Baik. Mas. Kita juga harus mengawal adanya proses Iya. perubahan kebijakan ini ke depan. Itu dia, yang penting bagaimana masyarakat juga tidak akan terbebani kalau memang ada penyesuaian harga demo. Karena tadi memang kalau memang ada kajian begitu ya, naik $10, kemudian dana yang harus dikeluarkan 27 triliun per tahun, ini kita akan lihat titik tengahnya di mana, kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali, Mas Abra dan juga Pak Hendra ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Abra Talatur dari Indef dan juga Pak Hendra Sinadia dari Apindo. Nah, Apindo sendiri melihat bagaimana? Apakah memang sejauh ini sudah ada usulan yang disampaikan begitu terkait dengan mungkin titik tengahnya begitu, win-win solution antara pemerintah, pelaku usaha, PLN juga di sana begitu seperti sudah disampaikan Pak Balil, jangan sampai perusahaan rugi, kemudian pemerintah juga tidak juga harus mengeluarkan cukup dana lagi begitu untuk tambahnya. Ini bagaimana titik tengahnya begitu nih Pak Hendra? Iya, saya kira apa yang disampaikan Pak Abra tadi ya, ini perlu dikaji secara mendalam dan kalau dikatakan usulan, ini tentu saja dari pelaku usaha tentu ingin ini dikaji, dipertimbangkan atau disesuaikan ya dengan kebijakan pemerintah. Bolanya ada di pemerintah, tapi dari sisi pelaku usaha juga tidak mudah nih Mas Pras Iya. untuk mendapatkan konsensus. Ini kenaikannya berapa sih? Tadi yang ilustrasi yang disampaikan Pak Abra misalnya $10 kenaikan. Ini bagi perusahaan tertentu ini mungkin dianggap cukup ya dengan kondisi mereka, kualitas batubara, karakteristik atau stripping ratio. Tapi bagi perusahaan lain ini belum tentu, mungkin masih dianggap masih rugi misalnya ya. Jadi sehingga untuk mendapatkan konsensus juga tidak mudah. Tentu Oke. saja bolanya dari pemerintah yang lebih tahu datanya. Tapi mungkin flashback sedikit ya, Ya. sebelum kebijakan harga DMO diterbitkan 2018, memang ada beberapa skema yang diusulkan oleh pemerintah. Waktu itu juga ada transfer kuota ya. Waktu itu coba diperkenalkan, sempat berjalan kurang 1 tahun, tapi tentu rentan dengan transparansi ya. Jadi Iya. sehingga itu diurung dilanjutkan. Kemudian sebelum itu diberlakukan, dulu saya ingat di 2014, 2015 pernah ada usulan waktu harga batubara sangat rendah nih Mas Pras ya. Oke. Di bawah $60 waktu itu muncul usulan bagaimana kalau ada skema cost plus margin ya. Jadi pemerintah mengatur indikator cost yang bisa diterapkan ke seluruh penambang, ada beberapa sangat detail. Kemudian berapa nih marginnya ya, katakanlah marginnya misalnya 15%, 20%, sehingga
si skema itu mengikuti kalau harga naik ya cost plus margin. Tapi waktu itu tentu saja dilematis karena harga batu bara rendah, sehingga bagi PLN ini tentu saja skema itu kurang menarik ya. Tapi Oke. jika harga batu bara ini melonjak yang terjadi di 2017, kemudian pemerintah masuk intervensi tanda kutip 2018, itu karena harga tinggi ya, Ya. sehingga skema cost plus margin bagi pelaku usaha itu mungkin nggak menarik kalau harga tinggi. Nah, titik tengah ini yang tentu menjadi satu hal yang harus dibahas lebih detail dengan pemerintah, tapi tentu kami serahkan ke pemerintah ya, yang sebagai pengambil kebijakan kira-kira di level mana yang paling tepat, tapi tentu saja juga jangan memperhatikan optimalisasi penerimaan negara. Dan kami juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang sudah mulai merelaksasi pembatasan kuota produksi. Meskipun ini tentu saja bagi penambang nggak mudah ya kalau tiba-tiba dinaikin kuotanya, Ya. terus untuk penyesuaian di operasionalnya ini nggak mudah ya, karena udah dilakukan pemangkasan, disesuaikan dengan RKB awal, kemudian dipenyesuaikan lagi ada kenaikan. Itu nggak mudah untuk melakukan operasionalisasi yang ditingkatkan lagi, karena perusahaan ini untuk target penambangan ini benar-benar udah terukur ya, jadi tidak Oke. mudah untuk Iya, tiba-tiba iya, last minute ada perubahan. Oh, itu dia. Tidak boleh ada perubahan kebijakan yang cepat ataupun mendadak begitu ya, Pak Hendra ya. Nampaknya kalau kita bicara mengenai usaha pertambangan. Nah, Indef sendiri melihat bagaimana win-win solution, jalan tengah yang perlu dicari kalau memang tadi Pak Hendra untuk mendapatkan konsensus di kalangan pelaku usaha pertambangan saja mungkin agak sulit nih untuk menentukan pasnya ataupun nilai yang idealnya berapa begitu. Nah, Mas Abra sendiri bagaimana kemampuan mungkin pembelian dari PLN, fiskal pemerintah, dampaknya terhadap harga jual tenaga listrik ke masyarakat dan lain-lain begitu Mas Abra? Ya, ya pada akhirnya kan nanti setelah adanya evaluasi secara transparan, tentu pemerintah bisa punya opsi apakah tetap dengan skema harga DMO yang sifatnya fix seperti saat ini, ya coba nanti ada kenaikan ke level 80, tapi kalaupun tadi kenaikan, nanti pada akhirnya persoalannya akan berulang lagi ketika ya HBA ataupun harga internasional melonjak tinggi lagi. Jadi saya akan membayangkan persoalan ini tidak akan pernah selesai Iya. ketika hanya mengandalkan skema fixed price ya. Nah, ada mungkin opsi lain yaitu misalnya dengan price band formula. Jadi harga DMO itu bisa fleksibel ya, menyesuaikan dengan dengan HBA-nya, kemudian juga menyesuaikan dengan harga produksinya. Jadi jangan sampai jadi nanti ukurannya adalah di mana batas persentase terhadap margin keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan batubara dari hasil konsensus tadi. Oke. Jadi itulah yang menjadi indikator yang objektif, sifatnya dinamis, naik turunnya dinamis karena mengikuti perkembangan harga produksi, kemudian produksi batubara dan juga mengikuti harga jual batubara global. Dan yang kedua, ya tentu kan tapi efek sampingnya ketika harga DMO tadi dinamis, tentu dari sisi BPP listrik juga akan dinamis. Nah, artinya juga pemerintah Oke. harus siap, pemerintah dan PLN harus siap juga mengantisipasi adanya perubahan harga tadi. Nah, itu juga pasti akan menjadi pertimbangan pemerintah. Kalaupun memang pemerintah bersiap diri untuk menghadapi dinamika tadi, nah salah satu opsi lain adalah yang disebut ada namanya domestic coal fund. Jadi pemerintah ketika harga batubara tinggi, kemudian penerimaan PNBP-nya juga melimpah, pemerintah harusnya menyimpan sebagian keuntungan dari penerimaan negara maupun royalti tadi untuk dipakai ketika ada kondisi yang Oke. cukup kritis gitu Mas, ketika Dana harga siaga ya? melonjak tinggi. Betul, jadi bentuk kompensasi non harga itu Oke. salah satu sumber pendanaannya dari ketika terjadi siklus super cycle gitu Mas, gitu. Jadi saya membayangkan ini sebagai dana cadangan yang Iya. diambil dari hasil penerimaan batubara gitu Mas. Nah, ini saya pikir ya secara kelembagaan, secara bagaimana formulasinya itu masih opsinya terbuka lebar lah untuk bagi pemerintah melakukan Baik. kajian secara mendalam gitu Mas. Oh itu dia, berarti memang kita tinggal tunggu saja bagaimana kajian dan evaluasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Diharapkan juga tadi melibatkan pelaku usaha begitu. Jadi win-win solution tadi, pelaku usahanya juga diajak diskusi, kemudian di situ ada keterlibatan juga, dan yang penting masyarakat nih ujung-ujungnya begitu ya Mas Tabra dan Pak Hendra yang tidak mengalami
kenaikan harga listriknya begitu ya, karena dengan kondisi saat ini tentunya pemerintah masih menjaga kondisi psikologis dan juga sosial masyarakat begitu ya, di tengah kondisi global juga yang masih belum menentu. Baik Mas Abra, kemudian Pak Hendra, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Mas Abra dan juga Pak Hendra. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih.